Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Maulana Yusuf. Saya mahasiswa PPG dalam jabatan angkatan ketiga tahun 2023 Universitas Pendidikan Indonesia, program studi pendidikan sejarah. Hari ini, hari Senin tanggal 4 Maret tahun 2024, ingin melaksanakan uji kinerja. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berikut videonya dalam pembelajaran. Bagaimana keseruannya? Ikuti saja. Assalamualaikum. Baik, gimana kabarnya hari ini? Sehat semua? Alhamdulillah sehat ya. Kita untuk pembelajaran kali ini yang tentunya di mana kita bisa dapat bertemu di materi berikutnya. Untuk materi ini itu tentang kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tentunya untuk penyampaian materi nanti akan Bapak jelaskan, tetapi ada beberapa hal yang Bapak ingin tahu ke kalian ya untuk absensi hari ini. Ya, baik. Sebelumnya Bapak nanti akan absensi satu persatu siswa. Ya, siswa untuk siapa saja yang tidak hadir. Ade Firmansyah, Aldi, Aldo, Andi Yahya, Bella. Sakit ya? Dela, Denis. Oke, baiklah, sebelum mulai pembelajaran, silakan cek dulu di kolong mejanya masih ada sampah. Oh, tidak ada ya. Ya, memang kita harus belajar itu harus dalam kondisi bersih ya. Untuk KM silakan untuk memimpin doa. Sebelum belajar silakan memimpin doa. Mulai. Sudah selesai. Memberi salam. Sebelum pembelajaran nanti kita menyanyikan lagu Indonesia Raya ya. Ya, silakan. Indonesia kebangsaanku, bangsa dan tanah
Ini kita sudah menginjak ke materi kerajaan-kerajaan ya, di mana kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha yang ada di Indonesia. Tentunya kalian sudah mengetahui ya beberapa kerajaan-kerajaan yang ada di Indonesia. Ya tentunya Bapak mengambil materi itu terkait dengan berdasarkan ya buku yang ada di sejarah itu. Bapak tidak mengambil semua kerajaan karena kerajaan di Indonesia itu sangat banyak sekali. Nah, yang nanti tentunya kita ada kerajaan-kerajaan yang tentunya di sini itu ada 6. Kerajaan apa saja? Coba dibaca, ada kerajaan apa saja? Terus? 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 Ya, ini ada beberapa yang Bapak kutip itu, ada beberapa kerajaan yang ada di Indonesia, tentunya peninggalan-peninggalan Hindu-Buddha ya. Bapak sedikit menjelaskan, sebenarnya ini cuman mengingat kembali ya materi yang Bapak sampaikan dari minggu kemarin itu. Selain bukti-bukti, sekarang ada yang namanya langsung bersentuhan langsung dengan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha, istilahnya itu peninggalannya ya. Itu. Yang pertama di sini perbedaan antara prasejarah dan masa sejarah itu dapat dilihat dari bukti peninggalannya. Jika masa prasejarah bukti yang ditinggalnya itu tidak ada. Ya, tidak ada yang mempunyai aksara. Sementara untuk masa sejarah kebanyakan bukti yang ditinggalkan kebanyakan itu sudah beraksara. Baik aksara Palawa, Kuna dan lain-lain ya. Sama seperti yang dibuktikan itu dari segi aksara ada itu kan, yaitu bercorak India, sastra India ya, sastra India, sehingga berpengaruh terhadap sastra Indonesia. Itu seperti itu ya. Prasastinya di Indonesia itu seperti ya Kutai Kartanegara, Tarumanegara, dan prasasti di Jawa Tengah pada umumnya itu ditulis dalam bahasa Sakerta itu ya. Ini dari bukti aksara dari zaman Palawa hingga Jawa Kuna dan lain-lain. Hal ini dikarenakan masyarakat yang hidup di masa prasejarah itu belum mengenal tulisan ya. Sementara masyarakat yang sudah mengenal tulisan sehingga telah banyak kerajaan itu yang silih berganti berdiri. Meski di masa sekarang kerajaan yang bercorak Hindu-Buddha itu ini sudah mengalami keruntuhan. Namun ada namunnya ya. Catatan sejarah bukti-bukti akan kemasyhuran pada saat mencapai pada masa kejayaan. Tentunya masih ada saksi keberadaannya hingga sampai saat ini ya. Nah, di sini kalian itu sebagai peserta didik ya, tentunya harus memahami konsep dasar kerajaan Hindu-Buddha ya, pertama ya. Terus yang kedua, menganalisis manusia dalam kerajaan Hindu-Buddha, menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dalam ruang lingkup lokal, nasional, global, dan menganalisis kerajaan Hindu-Buddha dalam dimensi masa lalu ya, masa kini dan masa depan. Jadi dari tiap-tiap kerajaan tentunya kalian harus dituangkan ya. Jangan setelah kita belajar ya udah aja gitu ya, jangan ya. Nih ya, profil pelajar Pancasila, kalian itu beriman, bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa dan berakhlak mulia, berbinakaan global, mandiri, gotong royong, bernalar kritis dan kreatif. Jadi kita selaku orang yang beriman itu memang betul itu adanya bahwasanya ajaran-ajaran agama di Indonesia itu bukan hanya Hindu-Buddha, tetapi ada agama-agama lain yang diterima dan hingga saat ini bisa berdampingan. Ya, tentunya
Ada dari siswa kita juga yang non muslim ada, tetapi kalian harus apa? Harus apa? Harus berkebinekaan ya. Walaupun berbeda-beda tetap satu tuh tujuan. Itu ya. Ini nanti dijelaskan oleh kalian karena kalian sudah ada ininya. Bapak untuk mengingatkan saja, ini Kerajaan Kutai, Kerajaan Tarumanagara ya, itu terletaknya di Bogor, Jawa Barat. Terus juga Sriwijaya ya. Sriwijaya itu banyak sekali ya agama Budanya ya di situ. Kerajaan Mataram kuno. Terus juga di sini Majapahit ya, yang dimana rajanya itu Raja Singasari ya, mencapai kejayaannya itu pada abad ke-14 tuh ya. Terus Pajajaran itu ya dari kita, dari Jawa Barat. Jawa Barat tuh ada yang namanya kerajaan, yaitu Kerajaan Pajajaran ya. Tuh nanti dibahas nih kelompoknya ya. Kelompoknya silahkan untuk disesuaikan kelompoknya ya, walaupun ada beberapa siswa yang nggak masuk nggak apa-apa, seininya saja ya. Sok silakan disesuaikan bentuk kelompoknya ya. Sok silakan. Rifa maju nih, nanti kamu ini kelompok kamu nanti presentasikan. Di situ sudah ada yang kalian kerjakan, kalian lakukan dari hasil observasi kalian, di mana tentunya kalian itu harus dipahami ya, harus dipahami sehingga kalian bisa nanti nggak gemeter maju ke depannya. Oke, untuk mempersingkat waktu, kelompok 1 silakan maju ke depan. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Maharaja Dharma Setia. Sejak saat itu kerajaan mengubah nama kerajaannya menjadi Kesultanan Kutai Kartanegara ing Murtadipura. Kerajaan Kutai Kartanegara berbeda dengan kerajaan Kutai Murtadipura yang berdiri sejak abad ke-4 Masehi. Kerajaan Kutai Kartanegara adalah kerajaan bercorak Hindu yang didirikan pada 1300 Masehi di Tepian Batu atau Kutai Lama. Sejarah Kerajaan Kutai Kartanegara pada 1300, Kerajaan Kutai Kartanegara didirikan oleh Adi Brata Agung Dewasati yang sekaligus menjadi raja pertamanya hingga 1325 Masehi. Letak kerajaan bercorak Hindu itu berdekatan dengan Kerajaan Kutai Kartanegara yang lebih dulu berdiri kawasan Sungai Mahakam, Kalimantan Timur. Akibatnya sering terjadi perselisihan yang akhirnya memuncak pada abad ke-17 ketika kedua kerajaan terlibat perang. Membawa Raja Pangeran Sinung Panji mendapat Kutai Kartanegara yang telah berubah menjadi kerajaan Islam berhasil menaklukkan Kutai Martadipura. Di saat yang sama kerajaan Kutai Kartanegara terpaksa tunduk sebagai kerajaan bawahan Kesultanan Banjar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Kami dari kelompok 2 akan presentasikan Kerajaan Tarumanagara. Kerajaan Tarumanagara merupakan salah satu kerajaan kedua di Indonesia setelah Kerajaan Kutai. Kerajaan ini diperkirakan berdiri pada abad 4 sampai 7 Masehi atau 364 Masehi berdasarkan naskah Wangsa Peta. Tarumanagara didirikan oleh Raja Singoparna karena Raja telah berperang di sana. Tarumanagara juga meninggalkan banyak sumber seperti hal. Sekian presentasi kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, silakan tepuk tangan. Silakan. Cepat sebelah. Kerajaan Sriwijaya terletak di tepi Sungai Musi, di daerah Palembang, Sumatera Selatan. Pada masanya, kerajaan maritim ini banyak memberi pengaruh di Nusantara. Kerajaan Sriwijaya
Pada masa kejayaan, Sriwijaya mengontrol perdagangan di jalur utama Selat Malaka dan daerah kekuasaannya meliputi Kamboja, Thailand Selatan, Semenanjung Malaya, Sumatera, dan sebagian Jawa. Selain itu, kebesarannya juga dapat dilihat dari keberhasilannya di beberapa bidang, seperti bidang maritim, politik, dan ekonomi. Dalam bahasa Sanskerta, Sriwijaya berasal dari kata Sri yang berarti cahaya dan Wijaya yang artinya kemenangan. Jadi, arti Sriwijaya adalah kemenangan yang gemilang. Setelah beberapa abad berkuasa, Kerajaan Sriwijaya mulai mengalami kemunduran pada abad ke-11. Baca juga sejarah berdirinya Kerajaan Sriwijaya. Sejarah awal Kerajaan Sriwijaya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya akan mempresentasikan tentang Kerajaan Mataram kuno. Induk kerajaan ini kemudian mengalami beberapa kali perpisahan hingga sampai ke Jawa Timur dan Kerajaan Medan. Pendiri Kerajaan Mataram kuno adalah Rakai Mataram, sang Ratu Sanjaya yang berkuasa antara 732 sampai 760 Masehi. Kerajaan Mataram kuno berdiri pada tahun 732 Masehi dan runtuh pada 1007 Masehi. Selama hampir 3 abad berkuasa, terdapat 3 dinasti yang memerintah, yaitu dinasti Sanjaya dan dinasti Sailendra di Jawa Tengah, serta dinasti Isyana di Jawa Timur. Sekian dari kelompok kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Karta Rajasa Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, yakni pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Sejarah Kerajaan Majapahit mulai dari kapan berdiri? Siapa raja-raja yang menduduki tahta Majapahit? Letak atau lokasi Majapahit? Hingga kapan tentunya Majapahit akan dibahas di artikel ini, termasuk juga masa kemasan Majapahit dan situs-situs peninggalan yang hingga kini masih bisa kita saksikan. Kerajaan Majapahit berdiri pada akhir abad ke-13. Kerajaan Hindu dan Buddha ini mengalami masa kejayaan pada abad ke-14. Raja pertama adalah Raden Wijaya. Dia dinobatkan menjadi raja pada tanggal 15 bulan Kartika tahun 1215 Salah atau bertepatan dengan tanggal 10 November 1293. Raden Wijaya, sang pendiri Kerajaan Majapahit, bergelar Sri Maharaja Kertaraja Jayawardana. Masa pemerintahan Raden Wijaya berlangsung selama 16 tahun, berdiri pada 1293 Masehi hingga 1309 Masehi. Turunan Kerajaan Majapahit diperkirakan terjadi pada abad ke-16. Sejarah berdirinya Kerajaan Majapahit bermula dari permohonan Raden Jayawijaya kepada Jaya Katwang untuk membuka hutan di Jawa Tari. Jaya Katwang merupakan raja-raja gelang-gelang. Dia adalah sosok yang berpengaruh terhadap keruntuhan Kerajaan Singasari. Kertanegara pemimpin Singasari yang juga mertua Raden Jayawijaya gugur akibat serbuan tentara gelang-gelang yang dikirim Jaya Katwang. Istana Singasari pun telah diduduki dan Wijaya bersama istrinya dan sejumlah pasukan yang tersisa meninggalkan Singasari untuk menuju Madura. Mereka hendak menemui Adipati Wiraraja. Wijaya yang memulihkan kepada Raden Wijaya untuk membuka beliau tarik Raden Wijaya menurut perkataan hingga Jaya ketika mengabdi pada
kalimat tersebut kemudian dinamakan damai atau batita. Sekian presentasi dari kami. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Beberapa batas geografi. Di sisi barat perbatasan dengan Selat Sunda, bagian utara perbatasan dengan Laut Utara Jawa Barat, di timur berbatasan dengan Sungai Cipali, dan bagian selatan berbatasan dengan Samudra Hindia. Sekian presentasi dari Bapak kami. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Oke, tepuk tangan. Baik, tadi ya tiap-tiap kelompok silahkan ya apa yang tadi disampaikan oleh teman-teman kalian. Silahkan kalian mulai dari kelompok 1 ya mengajukan pertanyaan ke kelompok 2, kelompok 2 ke kelompok 3, 3, 4, 5, 6, kembali lagi ke kelompok 1. Ya, silakan dimulai dari kelompok 1 ke kelompok 2 sesuai dengan kerajaannya. Ya. Sok silakan kelompok 1 mana? Sok ajukan pertanyaan ke kelompok 2. Ya. Daerah Sriwijaya, daerah kekuasaan Raja Sriwijaya meliputi apa saja? Oh, Daerah kekuasaannya membentang dari Kamboja, 2 Thailand Selatan, 3 Semenanjung Malaya, 4 Sumatera, 5 Jawa, dan pesisir Kalimantan. Sok silakan dari kelompok 3 ke kelompok 4. Sok enggak apa-apa. Mataram berdiri pada abad berapa? Sebentar. Kerajaan Mataram yang berdiri di Jawa Tengah bagian selatan pada abad ke-8. Kemudian pindah ke Jawa Timur pada abad ke-10. Mana? Baik, kelompok 4 silakan ajukan pertanyaan ke kelompok 5. Ada persamaan di kerajaan Majapahit siapa dan dinobatkan pada tanggal berapa? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 4. Iya. Ya silahkan. Raden Wijaya sebagai raja memerintah dari 1263 hingga 1309 Masehi, yaitu 10 November 1293. Iya. Sok silakan dari kelompok 5 ajukan kelompok pertanyaan ke kelompok 6. Pemujaan untuk Dewa Siwa berada di mana? Saya akan menjawab pertanyaan dari kelompok 5. Prasasti ini menyebutkan seorang bernama Sanjaya membangun sebuah tempat pemujaan untuk Dewa Siwa di daerah Gunung Mukit. Ya. Ya benar itu. Baik, silakan kelompok 6 ajukan pertanyaan ke kelompok 1. Saya akan bertanya kepada kelompok 1. Apa penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Apa penyebab runtuhnya kerajaan Kutai? Kerajaan Kutai bercorak Hindu berakhir saat Raja Kutai Maharaja Dharma Satya tewas di tangan Raja Kutai Kartanegara ke-13. Haji Pangeran Anum Panji mendapa kerajaan Islam. Ya. Oke, itu ya kalian sudah mempresentasikan dari hasil karya ataupun kelompok kalian, berbagai macam kelompok. Nah, nanti di sini ada tugas ya. Ada tugas yaitu berupa link ya. Berupa link kalian kerjakan di media handphone kalian untuk mengerjakan beberapa soal ya, beberapa soal pilihan ganda dan esai 5 ya. Silakan rapikan dulu bukunya sama catatannya dan buku paketnya. Silakan disimpan dulu dengan rapi di atas meja saja, nggak apa-apa ya.
Udah, Chris? Oke ya, kalau sudah nanti Bapak close ya. Baik, kalau udah selesai ya, tolong diperhatikan ya. Ini kesimpulan ya. Kesimpulan terakhir ya untuk menutupi jumpa kita terkait dengan mata pelajaran sejarah Indonesia dengan tema kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia. Ini Bapak sedikit menyimpulkan ya apa yang kalian tadi disampaikan, terus juga kita sudah melakukan beberapa diskusi di perpustakaan ya, di mana tentunya aktivitas dan aktif dalam belajar itu kita tidak hanya dari sumber buku saja, tetapi kita bisa membaca di perpustakaan yang waktu itu kita sudah mengalami proses observasi ya, yang tentunya didampingi oleh Bapak. Nah, di sini ada beberapa kesimpulan ya. Perkembangan kerajaan-kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia telah membawa pengaruh besar dalam berbagai karya, kerajinan maupun bangunan. Perubahan dalam bidang kebudayaan terutama berkaitan dengan penyelenggaraan upacara keagamaan. Kalian tahu upacara keagamaan yang tentunya di setiap Hindu pasti ada acara apa itu? Tahu tidak? Ya, yang pembakaran mayat tentunya ya kan. Ya kayak di India itu kan ya, mayatnya dibakar. Kalau waktu itu peradabannya masih belum datang, Islam itu belum datang ya, Hindu, Buddha baru ada. Kalau kita kaitkan dengan materi yang akan datang yang tentunya ya istilahnya kedatangan Islam ke Indonesia. Nah, sekarang kita tidak membahas hal itu, tetapi kita membahas tentang salah satunya itu kerajaan-kerajaan atau budaya atau bukti ya yang eksis pada saat ini di Indonesia ya. Hindu-Buddha terhadap sistem pemerintahan adalah salah satu contoh yang nyata dari pengaruh agama di Kepulauan Indonesia. Memang di kita itu banyak pengaruhnya ya, Hindu-Buddha itu berpengaruh sekali di Indonesia. Tentunya di mana kita sebagai siswa atau peserta didik kita harus bijak terhadap agama-agama lain. Kita tetap harus saling menghormati berbagai keragaman budaya yang ada di Indonesia. Ingat, negara Indonesia adalah negara yang kaya akan budaya, yang tentunya bangsa-bangsa lain selalu berdatangan ke Indonesia. Indonesia adalah negara NKRI di mana bangsa kita itu banyak kekayaannya. Ya. Itu saja yang Bapak sampaikan untuk terkait dengan materi kerajaan Hindu-Buddha di Indonesia, yang tentunya kita pada waktu itu membahas tentang teori ya masuknya Hindu-Buddha ke Indonesia, terus juga bukti-bukti pengaruh agama dan kebudayaan Hindu-Buddha di Indonesia, setelah itu kerajaan-kerajaannya. Itu saja yang Bapak sampaikan, kurang lebihnya minta maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, untuk tempat duduk silakan tempat duduk seperti semula. Kelompok dan itunya dikumpulkan ya. Sok silakan. Di ketua kelompok masing-masing saja dulu. Kita hari ini akan melakukan yel-yel. Ya, masih ingat yel-yelnya? Apa yel-yelnya? Nesachi juara. Terus SMK bisa Nesachi. Yang bener yang mana? Apa tadi? Ya.
Oke, ya. Oke, sudah siap, sudah rapi, ya? Belum? Oke, silakan berdiri. Berdiri, biar semangat. Yo. Belajar itu jangan lemes aja. Ya, harus semangat, mumpung masih muda. Siap, ada yang mau mendampingi? Di sini ada. Kamu bisa? Ada yang mau? Itu, Sur. Ade. Ayo, Chris. Krisna mau? Pit. Siapa yang mau di depan? Ayo, masa jangan baper, di sini harus ada siswa. Nih ya. Ayo. Ayo, kamu nih. Apa, Pak? Sini. SMK gitu. Sok. Harus dari kalian coba belajar. Ayo cepet lah. Ayo. Ayo. Tadi Aldi. nanti kita tuh belum pulang, sekarang tuh ice breaking dulu. Belum doa, belum apa. Sok siapa? Sok. Angkut. Ayo. Gak apa-apa, SMK. Biar mereka yang jawab, SMK. Sini. Gak apa-apa. Aldi kok Aldi ya? Udah, sok. Ayo. Sok. Ya, sok silakan. Ya. Tadi tuh apa? SMK? Prestasi? Pak. SMK? Prestasi? SMK? Prestasi? Ya, sok. SMK Bisa. SMK Juara. Prestasi Lama, hebat, luar biasa. Ya. temboknya bang jadi senang banget. Sok silakan ya untuk itu ya. Ya nanti dikumpulkan kita sambil arah pulang kita ya kan salim, berdoa dulu, kita salim sambil menyerahkan tugasnya di depan ya. Nanti untuk tugas refleksi tadi nanti Bapak cek hasilnya, nanti Bapak infokan ya. Itu ya, sok silakan untuk ini merapikan tempat duduknya untuk siap-siap untuk berdoa. Sur ya, Aldo, siap Dok. Belum pulang, alangkah banyak kita berdoa. Siapkan dulu, bentar Mas, masih ada yang retak kerutuk. Yo, siap. Sebelum pulang, alangkah banyak kita berdoa. Berdoa dalam hati. Baik. Doa selesai. Beri salam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Hati-hati di jalan, tetap semangat untuk belajar. Besok harinya ya, tetap terus berjuang tanpa kenal lelah. Ya, itu saja yang Bapak sampaikan. Hati-hati di jalan. Sok mulai dari sini, Surya. Ya. Sok. Diikuti oleh teman-teman yang lainnya. Ya. Sambil ditaruh di sini saja. Ya. Iya. Ya, taruh tugasnya. Ya.
Ayo. Ayo hati-hati di jalan ya. Iya Pak Amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ya, di situ. Ya, oke, terima kasih semuanya.